rancangan program yang akan saya bawakan pada SD Negeri 15 Kopanlap. Saya akan menyampaikan judul daripada program yang ingin kami rencanakan ke depan pada SD Negeri 15 Kopanlap. Judul daripada program yaitu optimalisasi apotek hidup di SD Negeri 15 Kopanlap. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini dan pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa mungkin selama ini, mohon maaf ini ya, mungkin selama ini Bapak Ibu beranggapan bahwa kenapa guru-guru selalu tidak ada di tempat tugas, atau kenapa guru-guru tidak aktif dalam mengajar, atau mungkin Bapak Ibu yang sering melihat saya ketika turun naik sorong, waisai, saya sebagai guru juga tidak menginginkan seperti itu. Tetapi program dari Pak Menteri Kemendikbudristek Republik Indonesia yaitu melakukan program di mana mengajak Dewan Guru atau Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia untuk melakukan pengembangan diri berdasarkan program primadona yang disebut dengan guru penggerak ini Bapak Ibu. Dan di mana program ini mungkin kalau Bapak Ibu yang belum tahu, tapi kalau di SMA sudah ada guru penggeraknya, SMP belum ada, tapi SD sudah ada. Di mana guru penggerak ini Bapak Ibu, kedepannya itu kita sekolah ini akan lebih diperhatikan dari pusat kesejahteraannya maupun sarana dan prasarana daripada sekolah ini sendiri dan siswa-siswa kita itu sendiri. Dan mungkin saya tidak saya tidak meremehkan guru-guru zaman dulu atau Bapak Ibu guru yang sudah senior, yang sudah mengajari kita lebih dahulu. Tetapi dengan adanya guru penggerak ini, guru lebih dipacu untuk bagaimana mengajarkan pendidikan sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan zamannya, dan kodrat anak sesuai dengan lingkungan dan kebiasaan karakter daripada anak itu sendiri Bapak Ibu. Jadi untuk pendidikan saat ini mungkin saya mengajak Bapak Ibu bagaimana karakter daripada anak itu, karena bahasa kasarnya seperti ini Bapak Ibu. Apa artinya nilai? Nilai 80, 60, 70, 80 sampai 100 itu tidak ada nilainya bagi kami sebagai seorang guru. Tetapi yang kami tekankan dan kami ingin menyampaikan di sini adalah karakter daripada anak itu sendiri. Bagaimana karakter yang baik menganggarkan anak itu pada pendidikan dan pada masa depan yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya memaparkan materi daripada apotek hidup supaya kita tidak salah-salah pengertian Bapak Ibu ya. Apa pengertian dari apotek hidup Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke Bapak Ibu. Apotek hidup merupakan sebagian tanah yang ada di pekarangan rumah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman-tanaman obat sebagai obat alami. Apabila anggota keluarga atau tetangga rumah sakit, bisa dibilang masyarakat Indonesia sangat menyukai obat-obatan tradisional atau obat herbal. Istilah dari apotek hidup merupakan istilah yang selama ini seringkali didengar. Istilah yang merujuk pada tumbuhan yang sengaja ditanam oleh orang yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai obat alami untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Tanaman apotek hidup itu sendiri bukan sembarangan tumbuhan penghias saja. Tentu saja beragam jenis yang dipilih menjadi tanaman apotek hidup. Tumbuhan yang memiliki manfaat, contohnya Bapak Ibu, 13 tanaman apotek hidup dan manfaatnya. Contohnya seperti lidah buaya, daun sirih, lengkuas, temulawak, bawang merah, jahe, jintan, daun salam, jambu biji, kunyit, jeruk nipis, dan tomat, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Dan mungkin dari beberapa tumbuhan atau tanaman yang saya sebutkan tadi, kita sudah sering menjumpai di kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita yang belum memahami dan mengerti maksud dan manfaat daripada tanaman-tanaman dan tumbuhan tersebut.
tersebut Bapak Ibu. Untuk itu, pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan satu persatu manfaat daripada 13 tanaman yang saya sebutkan tadi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa fungsi dari apotik hidup itu sendiri adalah sebagai manfaat mempunyai obat yang dapat diracik sendiri jika terkena penyakit. Obat yang digunakan adalah obat alami sehingga resiko atau efek samping yang lebih kecil dibandingkan oleh apotik di apotik. Biasa ada persendian rempah untuk memasak. Secara umum, obat tradisional merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk memasak seperti jahe, kunyit, serai, mencegah hama dan serangga yang datang ke rumah karena tanaman merupakan pestisida alami. Bonusnya yaitu menjadi tanaman hias. Bapak Ibu mohon maaf, mungkin ada tenaga medis di sini. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak mengurangi rasa hormat kami untuk meremehkan atau mengesampingkan tenaga kesehatan, tapi di sini apa yang sudah saya mau sampaikan bahwa apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memanfaatkan. Jadi kemudian apa yang sudah diciptakan tersebut mudah dijangkau dan kita juga bisa dengan mudah untuk menggunakannya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan pleno program rancangan belajar saya ketika Lokakarya 5 kemarin di Waisai. Judul program atau kegiatan pembuatan apotik hidup sekolah SD Negeri 1586. Tujuan program adalah mendeskripsikan pemanfaatan taman apotik hidup sebagai upaya mengoptimalkan karakter dan tanggung jawab siswa pada SD Negeri 1588. Latar belakangnya adalah kenapa sampai kita melakukan apotik hidup? Karena makhluk hidup senantiasa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan unsur kegiatan yang selalu hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pelaksanaan pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu kepada murid, tetapi peran utama guru adalah menuntun murid sehingga dapat mentransfer ilmu, mentransfer nilai-nilai kultur, sosial budaya yang sesuai, yang seutuhnya kepada murid. Kemudian guru hadir untuk menuntun murid dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, Bapak Ibu, ini rancangan program yang saya ajukan kepada Balai Diklat Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Kemudian ini merupakan masukan daripada sesama rekan CGP. Dan sejauh ini masukan-masukan yang disampaikan oleh sesama rekan CGP dan pengajar praktik sangat luar biasa mengapresiasi atas program ini. Tapi kembali lagi, apakah kita di lapangan, apakah kita di kampung Papan Lab ini siap tidak menerima program ini? Apakah kita siap tidak untuk mau bersama-sama dengan guru-guru, murid-murid, siswa-siswa SD Negeri 1588 untuk melakukan kegiatan ini Bapak Ibu? Jadi di sini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan secara langsung mungkin kepada bapak-bapak, lebih ditekankan kepada bapak-bapak dan pemerintahan kampung, mohon maaf. Di sini kami sudah menyiapkan bahannya. Tinggal bagaimana kita bisa kerja, eksekusi, melakukan aksi nyata daripada program apotik hidup ini Bapak Ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu, selanjutnya lagi ke materinya, manfaat daripada 13 tanaman apotik hidup tersebut. Yang pertama, lidah buaya. Lidah buaya termasuk tumbuhan apotik hidup. Lidah buaya dikenal sebagai tanaman yang mempunyai banyak manfaat
bagi kecantikan, perawatan tubuh, dan sebagai obat alami. Salah satunya yaitu bermanfaat untuk meredakan batuk dan menyuburkan rambut. Kemudian yang kedua, secara garis besarnya begitu. Kemudian yang kedua, daun sirih. Daun sirih biasanya beberapa orang khawatir jenis tanaman apotik hidup akan memakan lahan yang luas. Daun sirih tumbuh secara merambat, sehingga jika lahan yang tersedia hanya terbatas, tanaman daun sirih ini sangat cocok. Manfaat daun sirih juga tidak kalah dari tanaman apotik hidup lainnya. Daun sirih bermanfaat untuk menghambat pendarahan luar, Bapak Ibu, sebagai obat meredakan batuk, membantu mengatasi masalah pencernaan, dan sebagai antiseptik alami. Kemudian yang berikut, lengkuas, Bapak Ibu. Lengkuas termasuk dalam tanaman apotik hidup yang bermanfaat untuk menyembuhkan panu di kulit, membantu melawat peradangan di tenggorokan, meningkatkan imunitas tubuh, mencegah terjadinya kanker, bisa meningkatkan kesuburan pada pria, dapat mencegah diabetes, dan membantu meredakan asma. Kemudian yang berikut, temulawak. Temulawak merupakan tanaman asli khas Indonesia. Khasiat dari tanaman tersebut sudah teruji secara ilmiah. Tanaman temulawak menjadi salah satu tanaman yang sering dijadikan sebagai obat alami di Indonesia. Temulawak mempunyai anti peradangan yang dapat membantu tubuh mengobati radang usus, radang sendi, dan pankreatitis. Pankreatitis, ini bahasa medis ini. Jintan. Jintan ya Bapak Ibu. Jintan ini juga kita sering jumpai di dapur. Jintan umumnya dikenal karena fungsinya sebagai rempah-rempah untuk masakan. Jintan juga bermanfaat untuk mengobati mual, kembung, sembelit, mah, dapat meningkatkan nafsu makan, menurunkan demam, melancarkan ASI, dan manfaat lainnya. Kemudian jahe. Jahe menjadi salah satu tanaman apotik hidup yang paling populer di kalangan masyarakat. Jahe memiliki banyak kandungan gingerol yang merupakan zat anti radang dan antioksidan yang tinggi. Jahe dipercaya bisa meredakan mual, membantu mengurangi nyeri pada otot, membantu meredakan gejala osteoartritis, membantu menurunkan kadar gula dalam darah, dan membantu menurunkan risiko penyakit jantung pada pasien diabetes tipe 2. Kemudian bawang merah. Bawang merah lebih dikenal sebagai bahan untuk penyedap masakan. Bawang merah cukup bermanfaat untuk mengatasi demam, mengobati masuk angin, membantu mengobati luka, melancarkan pernapasan, dan manfaat lainnya. Kemudian bawang putih. Bawang putih juga dipercaya bisa mencegah, meredakan pilek dan juga flu. Bahkan kandungan antioksidan yang terkandung dalam bawang putih dianggap bisa melawan penuaan dan kerusakan pada sel. Daun salam. Tanaman apotik hidup daun salam ini mampu menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes, membantu melawan leukemia, mencegah kanker payudara, mencegah pertumbuhan kanker, dan lain-lainnya. Jambu biji atau wiawas. Jambu biji bisa digunakan untuk melancarkan saluran pencernaan, memperkuat daya tahan tubuh, menurunkan tekanan daya tahan tubuh, membantu menjaga kesehatan mata, mencegah terjadinya diabetes, menjaga kesehatan mata, mencegah demam berdarah, dan manfaat lainnya. Kunyit. Kunyit adalah tanaman herbal yang sering dicari saat ini. Hal ini disebabkan karena kunyit dipercaya mempunyai kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, sehingga cocok dikategorikan sebagai tanaman apotik hidup. Kunyit mengandung curcumin, yaitu antioksidan kuat yang bisa menetralisir radikal bebas, sehingga bisa mencegah terjadinya kanker. Kemudian jeruk nipis. Jeruk nipis dikenal karena aromanya yang tajam dan segar. Selain itu, daun dan ekstrak jeruk nipis ini juga mempunyai manfaat seperti meremajakan kulit, melancarkan pencernaan,
mengatasi peradangan, hingga meningkatkan imun tubuh dan banyak manfaat lainnya. Kemudian berikut tomat. Beberapa contoh mengontrol tekanan darah dan mencegah sembelit. Kita perlu menunggu waktu kurang lebih 1 bulan untuk merasakan khasiat yang dihasilkan dari tanaman yang banyak dijumpai ini. Manfaat. Oke, Bapak Ibu.